Selamat sore rekan-rekan sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan kami kirimkan untuk mengikuti lomba di Agatis 2024. Kami di sini mengambil subtema yaitu teknologi dan industri kreatif dan kami memberi judul dari bisnis plan kami yaitu pemanfaatan teknologi artificial intelligence untuk mendukung industri fashion yang ramah lingkungan. Kami menamakan diri sebagai Three Tech Innovators. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Prasetyo Dan saya Muhammad Rehan Ramadan. Saya Kadek Widiana Dharma Dwigosa. dan kami bertiga berasal dari Universitas Presiden. Oke, mari kita mulai. Ringkasan eksekutif dari bisnis plan kami. Kami menamakan bisnis plan kami yaitu Neo Vision Grab, yaitu solusi cerdas artificial intelligence untuk memenuhi atau mempersonalisasi produk yang dapat dikustomisasi oleh user. Dari riset yang kami dapatkan, tantangan industri fashion itu sendiri yang kami lansir di United Nations Environment Program pada tahun 2019 menyebutkan bahwa 10% emisi karbon global dan 20% limbah air dari industri fashion dapat merusak lingkungan sekitar. Kemudian, permintaan produk yang dipersonalisasi meningkat. Maksud dipersonalisasi ini yaitu user atau customer dapat berkreasi dengan produk yang akan mereka hasilkan atau mendesain sendiri produk yang akan mereka gunakan. Latar belakang masalah. Yang pertama yaitu kesadaran lingkungan. Gerakan konsumen lebih peduli terhadap dampak lingkungan. Kemudian permintaan personalisasi. Dilansir dari Statista pada tahun 2013, 60% konsumen lebih memilih produk yang dapat disesuaikan. Baik, deskripsi produk. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi produk dari Neo Fashion Grab kami. Yaitu pertama, Neo Fashion Grab sebuah aplikasi yang utamanya untuk desain tas personal dengan fitur pretinjau real time dan rekomendasi dari berbasis AI. Setelah hal itu selesai, dan sudah keluar hasilnya, kita bisa sebut seperti itu. Blueprintnya akan dikirimkan kepada pengrajin lokal kami dan akan dikerjakan di situ menggunakan bahan ramah lingkungan tentunya, yaitu menggunakan serat rami. Dan untuk analisis pasar kami dalam produk Neo Fashion Web, kami menargetkan konsumen utama kami pada pecinta produk ramah lingkungan seperti komunitas-komunitas ramah lingkungan. Dan yang kedua adalah generasi milenial dan Gen Z yang mengutamakan keunikan. Dan potensi pasar kami itu adalah meningkatkan kesadaran akan isu lingkungan dan keunggulan produk kami tentunya seperti yang sudah disebutkan dari awal, yaitu kami menggunakan inovasi AI assistant untuk membantu customer atau pengguna dalam memilih proses desain. Dan kedua adalah keunggulan dari produk kami adalah kualitas produk. Kami menggunakan bahan premium yaitu serat rami dan berkomitmen untuk berkelanjutan. Dan untuk analisis strength, opportunities, dan weakness strat kami, dari strength kami ini menggunakan serat alami yang sudah disebutkan yang lebih ramah lingkungan, dan kami juga menghadirkan personalisasi untuk pengguna. Dan opportunities atau eh, keterbukaan pasarnya itu meningkatkan kesadaran konsumen terhadap keberlanjutan juga ketika tren global yang semakin meningkat dan kita hadirkan tas kita di situ dengan keunikannya, mungkin orang lain akan mengenal lebih tentang apa bahan yang digunakan dan kenapa kita menggunakan bahan itu. Ketiga, weakness dari atau kelemahan dari produk kami adalah kami masih ketergantungan pada pengrajin lokal. Yang terakhir adalah trade dari kami adalah persaingan merek besar
persaingan merek besar yang sudah dikenal dengan banyak masyarakat. Kemudian akan saya lanjutkan untuk bagian prototype. Nah, di sini layanan kami adalah berbasis website, jadi sementara ini kami masih menggunakan web untuk dapat diakses semua orang. Nah, jika dilihat, kami membagi ini menjadi tiga bagian, yaitu bagian di kiri untuk personalisasi user. Kemudian di bagian tengah, seperti dilihat, ini adalah hasil dari personalisasi, dan yang bagian kanan, ini adalah histori dari personalisasi produk oleh user. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi pemasaran dari Neo Fashion Grab. Strategi pemasaran yang kami gunakan adalah 3P, yaitu product, price, dan promotion. Yang pertama adalah produk. Produk yang dijualkan dari Neo Fashion Grab sendiri utamanya adalah tas yang dapat dipersonalisasi. Kemudian yang kedua adalah price atau harga. Di sini harga untuk sebuah tas dari yang dijual adalah kan dapat bervariasi. Kemudian yang ketiga adalah promotion atau promosi. Promosi sendiri nantinya akan sangat penting karena dengan itu kita bisa menggait banyak pelanggan. Selanjutnya adalah rencana produksi dan operasional dari Neo Fashion Grab itu sendiri. Yang pertama adalah produksi. Produksi yang utama dari Neo Fashion Grab adalah mengembangkan website dan aplikasi. Dan yang kedua adalah operasional. Operasional di sini adalah bagaimana usaha dari Neo Fashion Grab ini akan dijalankan ke depannya. Kemudian di sini ada tim pelaksana dari Neo Fashion Grab. Struktur tim dari Neo Fashion Grab yang pertama adalah CEO atau founder. CEO akan bekerja untuk mengatur visi dan strategi secara keseluruhan dari Neo Fashion Grab. Kemudian ada CTO, Chief Technology Officer, yang akan memiliki peran penting dalam pengembangan teknologi AI beserta platform dari Neo Fashion Grab seperti website dan aplikasi lainnya. Kemudian ada UI dan UX Designer. UI dan UX Designer penting untuk mendesain bagaimana tampilan dari website ataupun aplikasi dari Neo Fashion Grab agar nyaman dan ramah digunakan oleh user itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah Marketing Manager. Marketing Manager penting untuk bisa memarketingkan produk dari Neo Fashion Grab. Kemudian kita lanjut dari perhitungan keuntungan untuk bisnis Neo Fashion Grab. Kami membagi per tahun yaitu menjadi 4 kuartal. Kemudian kita lanjut untuk tahun pertama di kuartal 1. Di tahun pertama pada kuartal 1 kami memproyeksikan di investasi awal yaitu senilai 1 juta rupiah. Pada kuartal 1 tahun pertama kami memperoleh pendapatan atau income sebesar 10.800.000. Itu yang kami dapatkan jika berhasil menjual sebanyak 200 piece tas. Dari tahun ke tahun kami atau dari kuartal per kuartal kami memproyeksikan Neo Fashion Grab ini memperoleh income sebesar atau bisa disebut lebih besar dari 10% per kuartal. Dan pada akhirnya Neo Fashion Grab ini perusahaan yang telah berjalan selama 4 tahun akan memperoleh income selama 4 tahun atau bisa dibilang total income dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat selama Neo Fashion Grab berjalan yaitu senilai 1.444.100.000 rupiah. Ya, yang terakhir adalah kesimpulan dari Neo Fashion Grab itu sendiri. Neo Fashion Grab adalah sebuah usaha yang berfokus kepada penjualan tas menggunakan bantuan dari AI dalam aplikasi dan website yang dapat membantu pelanggan untuk mempersonalisasi tas yang akan dijual. Good. Ya, mungkin sekian dari penjelasan kami. Saya Kade. Saya Rizky Adi Prasetyo. Dan saya Muhammad Ramadan. Saya perwakilan tim mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya.